Konsultasi Syariah. Solusi bagi mahasiswa yang ingin menikah. Pertanyaan: apa hukumnya ketika seorang mahasiswa dia menikah dengan seorang mahasiswi? Selesai akad, mereka berpisah dan biaya kuliah masing-masing ditanggung orang tuanya. Jazakallahu khairan. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Saya akan memberikan beberapa catatan. Pertama, di zaman ketika syahwat banyak tersebar, dianjurkan untuk menikah muda. Nabi memerintahkan para pemuda untuk segera menikah. Karena solusi ini untuk meredam syahwat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, "Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan." Muttafaqun alaih. Imam Ahmad pernah memberikan nasihat, sepatutnya orang di zaman sekarang untuk mencari utang agar segera menikah, supaya dia tidak memandang hal-hal yang tidak halal, sehingga amal soleh yang dilakukan menjadi sia-sia. Ta'zim as-sunnah. Jika demikian di zaman Imam Ahmad, bagaimana lagi dengan zaman sekarang? Kedua, bukan syarat dan bukan pula kewajiban dalam Islam bahwa siapapun yang melakukan akad nikah harus segera kumpul dan melakukan hubungan badan. Artinya, boleh saja suami istri berpisah setelah akad nikah sampai batas waktu sesuai kesepakatan. Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berusia 7 tahun. Dan beliau baru kumpul dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dari Urwah, dari bibinya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berusia 7 tahun. Dan Aisyah kumpul dengan Nabi SAW ketika beliau berusia 9 tahun. Sementara mainan Aisyah bersamanya. Dan Nabi SAW wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha juga bercerita, Nabi SAW menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan beliau serumah denganku pada saat usiaku 9 tahun. Muttafaqun alaih. Semua riwayat ini dalil bahwa pasangan suami istri yang telah menikah tidak harus langsung kumpul. Boleh juga mereka tunda sesuai kesepakatan. Ar-Ruhaibani mengatakan, jika salah satu dari suami istri minta ditunda, maka harus ditunda selama rentang waktu sesuai kebiasaan yang berlaku. Untuk persiapan bagi pihak yang minta ditunda, seperti 2 atau 3 hari, dalam rangka mengambil yang paling mudah. Dan acuan dalam hal ini kembali kepada apa yang berlaku di masyarakat. Karena tidak ada acuan baku di sana, sehingga harus dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat. Mathalib ulin nuha. Bisa juga, batasan penundaan itu kembali kepada kesepakatan kedua pihak. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, syariat tidak menentukan batas waktu tertentu sebagai rentang antara akad dengan kumpul. Karena itu, acuan dalam rentang ini kembali kepada urf atau tradisi masyarakat atau kesepakatan antara suami istri. Fatwa Syabakah Islamiyah. Mahasiswa dan mahasiswi yang menikah, mereka berhak untuk menunda kumpul sesuai kesepakatan. Baik karena pertimbangan belajar atau masukan dari orang tua atau karena pertimbangan lainnya, termasuk pertimbangan masalah nafkah. Ketiga, menjawab mengenai kewajiban nafkah. Ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberi nafkah istrinya dengan ketentuan: 1. Istri telah balik. 2. Istri tidak nusyuz. Ibnul Mundhir mengatakan, para ulama sepakat bahwa suami wajib menafkahi istrinya jika istri balik dan tidak nusyuz atau membangkang terhadap suami tanpa alasan. 3. Istri telah melakukan tamkin min nafsiha, yaitu bersedia untuk berhubungan. Jumhur ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat, selama istri belum bersedia untuk melakukan hubungan badan atau pisah dengan suaminya karena alasan tertentu, maka sang suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Dalilnya, bahwa Nabi SAW akad nikah dengan Aisyah saat usia 6 tahun, dan Nabi tidak menafkahinya kecuali setelah hubungan badan di usia Aisyah 9 tahun. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ketika wanita telah menyerahkan dirinya kepada suaminya karena alasan kewajiban, maka wanita itu berhak mendapatkan nafkah sebagai kewajiban bagi suaminya untuk menutupi semua kebutuhannya. Al-Mughni. Demikian pula yang ditegaskan dalam Raudhatut Thalib dengan syarahnya Asna al-Matalib, kitab Syafi'iyah,
Nafkah tidak wajib hanya karena akad nikah, namun karena tamkin atau memungkinkan terjadi hubungan badan, asna al-matalib. Karena itu, mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan akad nikah, lalu mereka berpisah sampai batas waktu tertentu, nafkah masing-masing boleh tetap ditanggung orang tuanya masing-masing. Setelah mereka kumpul, barulah kewajiban nafkah itu dibebankan ke suami. Demikian, Allahu a'lam.